Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membahas latihan soal fisika dari soal penerapan dari GLBB. Dari puncak menara setinggi 385 meter, sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Maka ditentukan A. Waktu saat dia naik sampai turun, B. Kecepatan saat sampai di tanah. Nah, pertama-tama kita harus menganalisa, atau yang lebih simpel kita harus menggambarkan kondisinya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita gambarkan ya. Dibilang dari soal diketahui dari sebuah menara setinggi 385 meter. Nah, sini akan saya gambarkan di sini ya. Menara setinggi ini, tingginya H sama dengan 385 meter. Nah, udah. Sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, berarti di sini batu ya. Sini batu dilempar ke atas dengan kecepatan V sama dengan 20 meter per sekon. Nah, pada kita waktu membaca soal, kita harusnya sudah bisa menganalisis bahwa dari sebuah menara setinggi 355 meter, sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, dari situ kita sudah menentukan bahwa kecepatannya dilempar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti itu kecepatan mula-mula atau yang biasa kita sebut V0. Nah, dari sini pasti kalau kalian melempar batu, ada sampai titik di mana dia kecepatannya 0 dan dia bergerak jatuh ke bawah. Ini titik puncaknya. Ini di titik puncak, kecepatannya VT-nya sama dengan 0. Dia akan bergerak ke bawah. Nah, dari sini yang ditanya waktu kan. Nah, analisa pertama, kalau dia dilempar ke atas, ada kata dilempar dengan kecepatan awal, berarti itu termasuk ke gerak dilempar vertikal GDF A, gerak dilempar vertikal ke atas. Nah, rumusnya bukan rumus sih, ya dari yang kita pelajari kemarin, yang udah kalian lihat di video saya sebelumnya, ada dia namanya VT sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, kita dari sini kita masukkan lah. Kan kita mau nyari ini pada kejadian yang di atas ini dulu, kita analisa satu-satu yang di GD FA-nya. Nah, kita analisa berarti tadi di atas apa? VT sama dengan 0. Kita masukkan 0 sama dengan V0-nya 20 ditambah. Nah, di sini ada dua variabel. Kalau dalam persamaan kita tidak boleh ada dua variabel yang tidak ada nilainya. Nah, di sini ada percepatan. Percepatan itu di sini berfungsi sebagai yang membuat dia semakin cepat ke atas atau yang semakin membuat dia lambat ke atas dan mempercepat dia ke bawah. Nah, ada satu percepatan yang setiap hari kita kenai atau terjadi pada kita, yaitu namanya kecepatan gravitasi. Nah, dia terhadap pusat bumi pasti dia selalu ke bawah. Di sini kita ubah jadi G, T. Ini nilainya bisa 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasanya dia dibulatkan karena untuk mempermudah perhitungan, dia di 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini dan ini ke bawah. Kalau kita menganalisa dia melawan gravitasi, yang di sininya berubah. Nih, jadi saya tulis ulang ya, VT sama dengan V0 dikurang GT. Nah, kita analisa di sini pada titik tertinggi. Ini titik tertinggi maksimum sebelum turun. Nah, masuk VT-nya 0, V0-nya 20 dikurang G-nya berapa? Kita pakai 10 biar gampang hitungnya. 10 terus dikali T. Nah, kita mau cari T kan, nampak ini T-nya. Pindahkan 10T ya kan ke ruas kiri, yang negatif berubah jadi positif. Oke. T sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan ini coret. Nah, sisa 2. Oke, 2 detik. Nah, berarti dari sini waktu dia dilempar ke atas,
Dia untuk mencapai titik maksimumnya berarti dia memerlukan waktu T-nya 2 detik. Nah, lalu kita analisa, pasti dari sini tempat dia dilempar pertama pastinya ada jarak kan yang ditempuhnya untuk mencapai titik tertinggi. Nah, kita cari, karena kita menganalisanya pasti dia dilempar tinggi gedungnya ditambah jarak dia di atas, baru dihitung ke bawah turunnya. Nah, kita nyari S. S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, sini kita masukkan V0 kali T, karena dia melawan gravitasi kan, dikurang setengah GT kuadrat. Oke, S sama dengan V0 nya masukin 20 dikali 2, ya kan, waktunya 2 dikurang setengah, G nya 10, T nya 2 kuadrat. Oke, S sama dengan 40, oke, dikurang setengah kali 10 kali 4. Nah, S sama dengan 40. Ini dicoret, ini sisa 5, oke, dibagi ya. 5 kali 4 20. Oke, sama dengan 20 meter. Nah, berarti S-nya untuk dia sampai ke puncak 20 meter. Nah, pada saat di puncak dia kecepatannya 0. Berarti dia jatuh ke bawah. Kalau dia kecepatan awalnya 0 tanpa ada kecepatan atau ada dilempar, ada kata-kata dilempar atau apapun itu segala macam, pasti dia jadinya GJB. Nah, GJB di sini gerak jatuh bebas, di mana ini V0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan aja ya, lanjut kita tetap mencari T. Oh ya, pada saat titik maksimum jaraknya itu, pada saat titik maksimum jaraknya S sama dengan 385 ditambah 20. Nah, kita dapat jaraknya 405 meter. Nah, di sini jaraknya pada saat di titik maksimum, dia di titik maksimum ini tingginya pada 405 meter. Nah, untuk di GJB-nya yang di sini, nah kita bisa pakai rumus S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, baru dianalisa, S sama dengan, kan dia GJB, V0 nya 0, kita coret aja. 0 dikali apapun pasti 0. Nah, di ini kan dia searah gravitasi, makanya positif. Setengah GT kuadrat. Oke. Nah, dari sini masukkan jaraknya 405 sama dengan setengah, G-nya masukkan 10, T kuadrat. Ini dibagi jadi 5, T kuadrat sama dengan 405 dibagi 5. Pindah ya ke bawah. Dapatlah nilainya 81. T kuadrat kita nyari T. Akar, ya kan? 81. Nah, ini sama dengan plus minus 9. Biasakan kalau ada plus minus gini, kita ambil yang positif, karena waktu tidak mungkin negatif, dia tidak bergerak dong. Berarti kita ini waktunya 9 sekon. Nah, sesuai, kita balik lagi yang ditanya. Yang ditanya itu A, waktu naik sampai turun. Nah, waktu naik sampai turun berarti kan waktu dia mulai naik ditambah waktu dia dari titik maksimum turun ke bawah, berarti T naik ditambah T turun sama dengan T naiknya 2 ditambah T turunnya 9 sama dengan 11 ya detik. Nah, kita dapat yang jawaban yang A udah terjawab. Sekarang yang B, kecepatan saat sampai di tanah. Nah, kecepatan saat sampai di tanah langsung aja pakai rumus yang VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT kan berarti dari titik puncak dia turun mau sampai ke tanah, berarti di titik V0 nya itu 0 pada saat kejadian GJB nya 0. A nya kita dapat tadi berapa? A nya ini tetap G, gravitasi, 10 kali 11. Nah, berarti VT 110 meter per sekon. Nah, berarti kita tahu bahwa kecepatan saat menyentuh tanah, batu yang dilempar ke atas tadi, nah kecepatan saat menyentuhnya 110 meter per sekon. Oke, sekian pembahasan hari ini, semoga dapat dipahami.
Kalau ada yang kurang jelas mohon ditanyakan di kolom komentar. Jika ada masukan untuk menjadi lebih baik, silakan tulis di kolom komentar dengan sopan. Sekian dari saya, terima kasih, bye bye.